Sabda Palon Giring Angin Anawu Banyusegara II. Terimalah perhiasanku ini nak, kata Dewi Sukesi, dan perempuan tua ini pun mengalungkan untean kembang kenanga di dada Kumbakarna. Mendadak alam pun membalik ke masa lalu. Tanpa malu-malu, jeritan kedukaan menjadi madah syukur sukacita. Bermain-main anak-anak bajang di tepi pantai, padahal kematian sedang berjalan mengintai-intai. Gelombang lautan hendak menelan anak-anak bajang, tapi dengan kapal kematian, anak-anak bajang malah berenang-renang menyelami kehidupan. Hujan kembang kenanga di mana-mana, dan Dewi Sukesi pun tahu penderitaan itu ternyata demikian indahnya. Di dunia macam ini, kebahagiaan seakan hanya keindahan yang menipu. Sukesi terbang ke masa lalunya, ke pelataran kembang kenanga. Ia tahu kegagalannya untuk memperoleh sastra jendra ternyata disebabkan oleh ketaksanggupannya untuk menderita. Ia rindu akan kebahagiaan yang belum dimilikinya, dan karena kerinduannya itu ia malah membuang miliknya sendiri yang paling berharga, penderitaannya sendiri, dan pada Kumbakarnalah kini penderitaan itu menjadi raja. Kembali ke masa silam, Dewi Sukesi adalah putri dari pasangan Sumali, raja raksasa dari kerajaan Alengka, dan Ibu Danuwati dari kerajaan Mantili. Ia memiliki adik laki-laki bernama Sukesa, yang kelak menjadi paman dari Rahwana Dasamuka, sekaligus seorang panglima perang dan pejabat senior berjuluk Prahasta, yang sering memberikan nasihat dalam menjalankan roda pemerintahan. Sukesi dan Sukesa terlahir dalam wujud manusia seperti ibu mereka, sedangkan sang ayah berwujud raksasa. Ketika Resi Wisrawa datang ke Alengka untuk meminang Dewi Sukesi untuk anaknya, Sumali tertarik dan ingin mempelajarinya. Wisrawa pun mengajarkannya di dalam sanggar tertutup. Sumali pun memperoleh pencerahan dan wujudnya berubah menjadi manusia. Sementara itu Sukesa yang diam-diam mengintai mendapat bala, sehingga wujudnya berubah menjadi raksasa. Sejak saat itu Sukesa berganti nama menjadi Prahasta. Sukesi tumbuh menjadi perempuan cerdas yang gemar belajar. Banyak para raja dan pangeran berdatangan untuk mempersuntingnya. Seorang perwira Alengka bernama Jambu Mangli tampil mengumumkan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan dirinya berhak memperistri Sukesi. Namun Sukesi sendiri juga menggelar sayembara, yaitu ia hanya mau menikah apabila ada orang yang bisa mengajarinya ilmu sastra jendra Hayuningrat. Prabu Danareja ingin mempersunting Dewi Sukesi, tetapi ilmu sastra jendra yang begitu tinggi itu hanya dikuasai oleh ayahnya, Begawan Wisrawa. Maka sang anak pun memohon bantuan orang tuanya, dan Begawan Wisrawa bersedia mengikuti sayembara tanding demi dan atas nama anaknya Prabu Danareja.
Melalui ilmu sastra Cendra, maka simbol sifat-sifat keburukan raksasa yang masih dimiliki manusia akan menjadi dirubah menjadi sifat-sifat manusia yang berbudi luhur. Dan ilmu ini oleh para dewata hanya dipercayakan kepada Wisrawa, seorang satria berwatak wiku yang tergolong kaum cerdik, pandai dan sakti mandraguna, untuk mendapat anugerah rahasia serat sastra Cendra Hayuning Riyadiyo. Ketekunan, ketulusan, dan kesabaran Begawan Wisrawa menarik perhatian dewata, sehingga memberikan amanah untuk menyebarkan manfaat ajaran tersebut. Sifat keikhlasan Wisrawa dan kemampuan membaca makna di balik sesuatu yang lahir, kegemaran berbagi ilmu dan gemar bertapa mengurai kebijaksanaan, serta memperbanyak lelaku menahan nafsu duniawi. Kebiasaan ini membuat sang wiku tidak saja dicintai sesama, namun juga para dewata. Oleh karenanya Begawan Wisrawa turun dari pertapaan. Ada apakah anakku? Dalam tapaku aku melihat kegelapan. Mengapa negeri ini yang kita cintai dalam kesengsaraan, air bening untuk hidup rakyat tidak lagi ramah? Seluruh air kembali lagi pada sumbernya di bawah samudra. Bunga-bunga layu sebelum berkembang, buah yang ada pun tak sempat masak. Diapakan negeri kita ini, wahai anakku? Wahai ayahanda, seluruh kehidupanku dirampas oleh cinta Dewi Sukesi, dan aku tak mampu memikirkan bangsa ini, negeri ini. Yang kupikirkan adalah kecantikan Dewi Sukesi, berkata Prabu Danareja. Wahai anakku, sang dewa marah padamu karena engkau telah mematikan kesuburan negara ini dengan asmara. Wahai anakku, jangan jadikan asmara ke dalam pekerjaan yang besar, karena asmara adalah dunia kecil yang mampu menghancurkan dunia yang besar, kata Begawan Wisrawa. Wahai anakku, jangan engkau melihat kebenaran-kebenaran yang ada di muka bumi ini melalui perasaan asmaramu. Keluhuran nilai akan ternoda tak bermakna manakala diteropong oleh perasaan asmaramu. Namun demikian, aku ayahmu pernah merasakan asmara. Biar aku yang melamarkan, menyunting Dewi Sukesi. Ayahnya adalah sahabatku. Cintaku untukmu, wahai anakku. Biarlah aku ayahmu mewakili datang ke kerajaan Alengka. Sesampainya Begawan Wisrawa di kerajaan Alengka, kebahagiaan batin dari Raja Alengka Prabu Sumali menyatu dalam pelukan mesra dengan sahabatnya. Wahai sahabatku Prabu Sumali, ada apakah? Kesenduan di matamu tak mampu engkau sembunyikan, bertanya Begawan Wisrawa. Wahai sahabatku Begawan Wisrawa, gara-gara anakku, darah para raja harus mengalir di negeri yang kucintai ini, Alengka. Karena itu aku datang untuk menyunting putrimu untuk anakku. Maka dipanggillah Dewi Sukesi oleh ayahandanya dan diceritakan akan disunting oleh seorang raja dari Lokapala. Wahai ayahku, aku mau dikawini oleh seorang raja atau oleh orang miskin sekalipun,
asal mampu mawedarkan menerangkan sastra Jendra Hayuning Rat pangruwating diyu. Berkata Begawan Wisrawa pada sahabatnya Prabu Sumali, "Wahai sahabatku, akan aku bawa putrimu. Siapkan tempat sebuah taman sunyi yang hanya ada bunga kenanga." Maka Begawan Wisrawa membawa Dewi Sukesi. Manakala masuk ke taman yang indah, Begawan Wisrawa memandang Dewi Sukesi dengan kecintaan seorang ayah pada anaknya. "Kesinilah putriku." Saat itu pula Dewi Sukesi merasa berdiri di bumi ini, dan dunia ini hanya ada di telapak kaki Dewi Sukesi dan Begawan Wisrawa, serta mampu menggapai bulan yang ada, tidak hanya satu, tapi 3. "Wahai Dewi Sukesi, engkau mampu menggenggam bulan. Keanggunan dan kemolekan bulan sejak dulu selalu menghina dan memperkecil makna duniawi. Namun di hadapanmu, wahai putriku, sang bulan meronta. Cahayanya engkau ambil alih ke dalam jiwamu." Saat itu pula Dewi Sukesi merasa retak batinnya, sakit yang tiada sebab, seperti benci pada seseorang tapi tak ada orangnya, resah oleh sesuatu tapi tak ada kesalahan, kesal akan sesuatu tapi tidak tahu sebabnya. Emosi bergemuruh dalam diri Dewi Sukesi. "Wahai putriku, jangan engkau membiarkan gejolak emosimu menjadi tuan di dalam dirimu. Bulan yang angkuh tak berdaya, karena engkau ambil alih kemolekannya dan energinya kembalikan pada bulan. Wahai putriku, engkau tak mampu menerima kemolekan bulan, karena sang rembulan cahayanya menjadikan bunga-bunga berkembang, menjadikan binatang-binatang memadu cinta. Maka berkembanglah keturunan kelestarian alam ini oleh cahaya kekuatan rembulan. Jangan kau ambil alih ke dalam jiwamu. Engkau adalah yang berdarah dan berdaging. Manakala kau menyimpan cahaya rembulan di dalam jiwamu, berarti engkau merampas hak hidup bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itulah sebuah permulaan dari sastra Jendra, wahai putriku. Maka Dewi Sukesi dengan kekuatan batinnya mengusir luka di dalam batinnya, kesakitan dalam perasaannya. Bulan yang redup terampas cahayanya oleh Dewi Sukesi, kembali bersinar terang. Wahai putriku, berkata Begawan Wisrawa, sastra Jendra adalah bukan kata-kata. Sastra Jendra bukan kalimat. Sastra Jendra adalah sesuatu yang mempunyai wadah, tapi ada di alam dunia ini. Ada di bumi ini, ada dalam cakrawala, dan ada dimanapun. Tapi sastra Jendra tak mampu tertampung karena wadahnya belum ada. Manakala Begawan Wisrawa mengakhiri kata-kata ini, mengangkasalah keduanya ke suatu tempat yang sangat jauh. Sampailah ke suatu tempat yang sunyi mencekam. Wahai putriku, jangan menjerit, karena di sini tiada siapapun. Tiada orang yang bisa dipanggil. Tiada apa-apa tempat berpijak, tidak ada sesuatu pun permasalahan.
Wahai putriku, di sini kita tidak memiliki dan di sini kita tidak dimiliki. Dan engkau pun di sini tidak lagi memiliki dirimu sendiri, dirimu yang berdarah dan berdaging, dirimu yang berjiwa dan berperasaan adalah ketiadaan. Demikian Sang Begawan bertutur. Kita dalam ketiadaan, rasakanlah anakku, manakala engkau kehilangan rasa memiliki, termasuk dirimu sendiri. Kita dalam kematian. Kematian adalah melepasnya rasa memiliki. Di balik kematian justru ada kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tidak dapat lagi dialas oleh definisi, kehidupan yang tidak mulai dari awal dan tidak berakhir dari satu batasan. Itulah jatining hurip. Wahai anakku, kematian adalah sebenarnya sebuah proses kehidupan yang lebih luas dari proses kehidupan sebelumnya. Kita berada dalam kehidupan yang sejati, tenang dan tentram, karena merasa tidak dimiliki dan tidak memiliki. Demikian Sang Begawan. Wahai putriku, manakala engkau merasa memiliki, engkau akan menggugat pada yang engkau miliki. Dan merasa engkau dimiliki, engkau pun akan digugat oleh mereka yang merasa memiliki dirimu. Kini kita merdeka, kemerdekaan batin dan perasaan yang tiada batas. Wahai Begawan, di manakah dewa-dewa? Di sini tidak ada dewa, wahai putriku. Dewa pun tiada, hanya kita. Manakala engkau ingat pada dewa, berarti kita masih merasa ingin memiliki. Dewa pun tidak ada, hanya kita berdua. Maka Dewi Sukesi merasa tenang dan tentram. Ketentraman yang sangat tinggi dan indah, kesejukan batin yang tiada tara. Maka mereka masuk lebih jauh lagi. Mari kita masuk lebih jauh ke angkasa ketentraman. Kita akan kemana? Bukankah kita sudah sampai ke alam ketentraman, wahai Begawan? Tanya Dewi Sukesi. Belum. Di atas ketentraman ada ketenangan, di atas ketenangan ada kemegahan, kesejukan. Itu tidak terbatas, wahai putriku. Di manakah puncaknya, wahai Begawan? Puncaknya ada di dalam cinta. Kita menuju cinta, wahai Dewi Sukesi. Maka sampailah ke suatu perbatasan alam cinta dimasuki. Anakku, kita masuk ke sastra Jendra. Tiada alam diciptakan olehnya kalau bukan karena cinta. Manusia dan hewan tidak mungkin ada tanpa cinta. Alam raya takkan tercipta tanpa cinta. Kita masuk, wahai anakku, ke dalam cinta. Itulah sastra Jendra. Masuklah mereka ke alam cinta. Masuklah Dewi Sukesi ke alam cinta. Maka jiwa bukan lagi terbatas oleh rasa tentram, dibatasi oleh rasa tenang saja. Tetapi jiwanya tiada. Ketentraman melampaui kebahagiaan. Tiada lagi dikatakan bahagia, tiada lagi dikatakan nikmat, tiada lagi dikatakan enak di atas segalanya.
Maka gelombang cinta itu menyibakkan rambut Dewi Sukesi yang berkonde. Rambut terurai bergelombang begitu indah terhempas cinta. Cinta bisa dirasakan tapi tak bisa dilihat. Cinta bisa dinikmati tidak melalui kulit dan daging. Karena saat itu Dewi Sukesi tidak lagi memiliki dirinya sendiri. Cinta yang sesungguhnya bisa diraba oleh sesuatu, manakala manusia kehilangan eksis fisiknya, eksis pikirannya, dan eksisnya. Maka di alam itu mengalirlah sungai yang bening, sungai mengalir yang membawa energi cinta, kasih, sayang. Wahai putriku, lihatlah sungai. Waktu tidak lagi bergerak, tapi waktu bergerak dibawa oleh kita. Seperti sungai yang melepas air-airnya, dia tetap diam. Waktu harus kita gerakkan, bukan kita yang digerakkan oleh waktu, wahai anakku. Walaupun sungai itu diam, tapi selalu baru. Kehidupan, wahai anakku, harus tetap baru. Usia menguasai kita, tapi kita akan tetap baru. Jiwa kita dan perasaan kita. Kita tidak boleh harus tua oleh waktu. Kita harus tetap muda walau kita dirongrong oleh waktu. Kekuatan cinta tidak lagi termakan oleh usia. Tua dan muda gagal menggoyangkan kemurnian cinta itu sendiri. Demikian Begawan berkata pada Dewi Sukesi. Namun demikian sungai menurun tidak pernah menanjak, wahai anakku. Lihatlah kehidupan. Kita jangan cari yang menanjak. Kita harus seperti sungai yang mengalir tanpa beban, berbelok-belok dihimpit oleh gunung. Biasa kehidupan harus terhimpit, namun sekecil apapun himpitan gunung, sungai tetap mengalir. Walaupun melalui celah-celah yang sempit, tetap mengalir walau himpitan persoalan hidup seperti gunung yang menggencet. Wahai putriku, jangan kalah, ngalirlah tetap, kehidupan tetap mengalir. Maka masuklah ke alam yang baru, lebih tinggi lagi. Di sana mereka tidak melihat masa lalu tidak ada. Wahai Begawan, di manakah aku waktu dilahirkan? Aku waktu remaja saat bermanja pada ayah dan ibu. Wahai putriku, masa lalumu tidak ada. Di sini tidak ada masa lalu. Di sini tidak ada bedanya. Masa lalu adalah kehidupan dunia. Di sini tidak ada masa lalu. Wahai Begawan, manakah masa depanku? Di sini tidak ada masa depan. Masa depan adalah kehidupan dunia. Karena manusia dunia dirancang untuk bercita-cita melihat masa depan. Dibangun oleh keinginan, maka melihat masa depan dibentuk oleh rencana kerja. Di sini putriku tidak ada masa depan. Kita tidak ada lagi rencana keinginan apa dan bagaimana. Di sini adalah keberadaan yang sesungguhnya. Bumi adalah bayang-bayang kita dalam kehidupan. Itulah putriku, kata Begawan Wisrawa. Kalau demikian, wahai Begawan, apakah kerinduan? Sedangkan aku merindukan masa depan yang lebih baik. Masa depan adalah kerinduan.
Di manakah kerinduan di tempat ini tidak ada, wahai ayahku? Wahai putriku, kerinduan di sini tidak ada, tapi ada dalam batinmu dan jiwamu. Kerinduan akan sesuatu ada dalam jiwamu, dan dalam jiwamu lebih besar, lebih agung, lebih hebat dari alam ini, wahai anakku. Itulah sastra jendra. Sastra jendra adalah kerinduan yang tersembunyi dalam batin. Kerinduan bukan kepada anak istri, kerinduan bukan pada suami, kerinduan bukan pada kekasih, kerinduan bukan pada harta dan kekuasaan. Kerinduan kepada sesuatu, di mana sesuatu itu pun kita tidak tahu. Itulah sastra jendra, wahai anakku. Maka wahai putriku, bila engkau merindukan sesuatu, jangan di sini. Di sini tidak ada masa lalu dan masa depan. Di sini tidak ada keinginan dan harapan. Kembalilah kepada hati, wahai putriku, hatimu yang ada kerinduan. Masuklah kembali ke dalam hati. Di sana ada kerinduan, di sana ada kehidupan yang sesungguhnya, wahai putriku. Maka sang Dewi masuk ke dalam batinnya sendiri, ke dalam perasaannya sendiri. Maka dijemputlah sang Dewi oleh cahaya gemilang, gemerlap sinar yang keindahannya melampaui cahaya matahari. Dan seluruh cahaya matahari di alam raya padam, tiada arti oleh cahaya yang datang dari batinnya sendiri. Wahai Begawan, cahaya apakah itu? Itu adalah cahaya dari yang engkau rindukan. Itulah sastra jendra, wahai putriku. Manakala cahaya tersibak, di sana ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tersembunyi, kebijaksanaan yang tersimpan dari ribuan lapis perasaan hati. Kebaikan hati, keikhlasan, kepasrahan, itu adalah membentang rapat menutupi kebijaksanaan. Wahai putriku, sibaklah hati pasrahmu putriku, sibaklah hati kebaikanmu, sibaklah hati keikhlasanmu, maka ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ada di tempat yang paling dasar dari sibakan keikhlasan. Sibaklah hati yang baik. Mengapa demikian, wahai Begawan? Karena kebijaksanaan adalah tetesan dari kesakitan yang tak mampu lagi menimbulkan luka, dari kesakitan yang tidak lagi memberikan hujan duka, dari tetesan kesenangan yang tak mampu lagi menggembirakan. Kegembiraan dan duka punah. Itulah kebijaksanaan, wahai putriku. Itulah sastra jendra. Kebijaksanaan, kata sang Begawan, seperti malam bersayap siang, seperti siang berparuh malam, seperti kematian yang berselimutkan kehidupan, seperti kehidupan yang bersayapkan kematian. Rembulan di siang hari, matahari di malam hari, itulah kebijaksanaan. Itulah sastra jendra, wahai putriku. Sang Dewi pun tenggelam dalam kebijaksanaan. Di alam itu sang Dewi muncul lagi rasa sengsara yang tak bertepi,
rasa duka yang luar biasa. Namun manakala rasa kesakitan yang tinggi muncul dalam jiwanya tiba-tiba tanpa proses. Tenang, senang yang melonjak, terus demikian. Antara sakit dan senang diubah tiba-tiba. Proses psikologi yang tak mampu menampung perubahan yang sangat hebat. Dari sakit ke senang, dari duka ke tenang, dari resah ke aman tiba-tiba, terus demikian berganti-ganti. Wahai begawan, apakah ini? Ini adalah tangga-tangga menuju jagat raya yang tak bertepi. Kita datang ke suatu tempat sumber pencipta alam raya ini. Anakku, tangga-tangganya berlapis kesengsaraan yang tidak terhingga dan kebahagiaan yang tak terhingga. Sang Dewi pun masuklah. Manakala jiwanya tak terkecoh oleh duka dan senang, oleh rasa dan tentram, masuklah ke suatu alam di mana di alam ini semuanya tidak ada lagi proses permulaan dari kejadian, proses awal dan akhir. Maka sang Dewi merasa malu kepada dirinya sendiri. Yang tadinya bangga dengan dirinya, bangga dengan kecantikannya, saat itu sang Dewi malu pada dirinya sendiri dan malu kepada alam, keadaan alam saat itu. Wahai begawan, aku malu pada diriku. Wahai putriku, manakala engkau malu pada dirimu, berarti engkau kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Manakala engkau malu pada alam ini, engkau sebenarnya kembali pada sumber awal kehidupan. Engkau berangkat dari sini, wahai anakku, dilahirkan ke bumi. Aku pun malu yang tidak mengerti, berkata sang Dewi. Wahai putriku, pengertian malu adalah malu pada penciptamu. Ada di sini pencipta kita. Kita tidak bisa melihat, tapi kita ada dalam genggaman Sang Maha Pencipta. Kita sedang berenang di samudra kedewataan, wahai putriku. Tidak lama kemudian, Dewi Sukesi menemukan keindahan sebuah permulaan, di mana segala sesuatu tidak lagi melalui pengertian yang tidak perlu dipelajari. Perasaan-perasaan rasa tidak lagi harus dibuat. Dia sampai pada puncak keindahan tiada tara. Wahai anakku, kita sudah sampai pada puncak kebahagiaan. Tiada lagi kebahagiaan selain di tempat ini, wahai anakku. Kebahagiaan yang tak bisa dipetik dengan ilmu. Kebahagiaan ini tak bisa dipetik, dipanen dari perbuatan. Kebahagiaan yang bukan dipetik dari pengorbanan. Itulah puncak kebahagiaan. Wahai begawan, bila mana kebahagiaan ini yang bukan dipetik dari pengorbanan, apakah itu? Itu adalah Hayuningrat, anakku. Sastra Jendra Hayuningrat. Hayuningrat adalah kebahagiaan bukan yang dirintis dari keinginan berbuat baik, tapi Hayuningrat adalah pangestu yang pangeran dalam memberikan sesuatu. Bukan keinginan kita, bukan jerih payah kita. Kehendaknya itulah sastra Jendra Hayuningrat, wahai anakku.
Hayuningrat adalah penyerahan diri total, kebahagiaan yang begitu meresap ke dalam jiwa sang dewi. Maka muncul kebahagiaan baru yang berlapis-lapis, tambah mengangkasa, tambah indah. Ternyata kebahagiaan pun berlapis-lapis tak bersisi, kebahagiaan yang tak ada limitnya. Wahai begawan, kita menuju kemana? Kita arungi kebahagiaan yang tak bertepi. Bagaimanakah cara sampai ke sana, wahai begawan? Wahai putriku, adakah sisa perasaan di dalam hatimu untuk dipersembahkan? Apakah ada tempat puncak? Ada puncak kebahagiaan. Dewi Sukesi merasakan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa rasa kekangan dari perasaannya sendiri. Artinya setiap manusia mengalami himpitan dalam mengarungi kehidupan. Ada apa? Aku rindu kepada Tuhan. Namun saat itu Dewi Sukesi terbebas dari apapun yang menghambat dalam perasaannya. Dia terbang di alam yang maha merdeka, maha sentosa, kemah ripah loh jinawi, angkasa kebebasan yang sangat demokrasi. Wahai putriku, terbanglah sejauh-jauhnya, kepakkan sayapmu. Maka Dewi Sukesi terbang yang sebebas-bebasnya seperti merpati yang mengarungi angkasa luas. Namun putriku, jangan terlalu jauh dalam terbang. Sejauh-jauh merpati terbang, akhirnya akan lelah jua. Sebelum lelah, engkau harus kembali. Dewi Sukesi merasa sebagai manusia yang punya harkat, merasa dirinya mempunyai makna, betapa dekat dengan yang menciptakannya, kasih sayangnya terasa membelai jiwa. Sang Dewi merasa mendapat titah dari Hyang Urip, dan merasa seolah-olah dirinya tidak berhak lagi hidup di dunia. Dirinya enggan pulang ke bumi. Wahai putriku, jangan munculkan perasaan itu. Di sini adalah hak setiap manusia. Di sini adalah hak setiap makhluk. Namun bumi pun adalah hak kita. Sekalipun engkau merasa tidak berhak lagi di dunia, namun fisikmu, dagingmu masih terikat oleh hukum dunia. Kematian masih memijak alam bumi ini. Engkau tidak akan mampu jauh di alam kebahagiaan ini. Sedang kau masih punya raga di dunia. Jangan lupakan itu, berkata Begawan Wisrawa. Terus sang Dewi mencoba berusaha melupakan duniawi. Dunia terlalu hina dirasakan, niat baiknya sering dinodai. Wahai Begawan, segala keinginan yang baik selalu terjegal oleh noda dunia. Aku enggan kembali ke bumi. Setiap pengorbanan yang kupersembahkan dengan ikhlas selalu dihina oleh mereka yang hidup di dunia. Wahai Begawan, setiap bunga-bunga di hatiku kuungkapkan dalam kerinduan kepada rakyat, kepada mereka, kepada yang aku cintai. Namun mereka tidak pernah melihatku, bahwa aku mempersembahkan keindahan, keikhlasan kepada mereka. Aku muak kepada dunia yang penuh kehinaan dan kekotoran. Wahai Dewi Sukesi putriku, jangan engkau merasakan perasaan itu. Usirlah rasa menghina bumi.
Karena bumi Hyang pula yang menciptakan, sama pula menghinakannya, kalau engkau menghina dunia atau bumi. Stop gejolak penjelajahan perasaan seperti itu. Kita masih di dua alam, keterikatan dengan bumi dan mengarungi hak kita di alam jagat ini. Namun Dewi Sukesi nakal tetap diarungi, tidak mau kembali ke dunia. Tiba-tiba keresahan bergelombang kembali. Keresahan bukan berasal dari alam keindahan ini. Alam surga nirwana yang maha nikmat tetap dengan segala keindahan dan kesempurnaan. Keresahan dan gejolak pilu datang dari batinnya sendiri. Resah, merasa kotor, merasa terhina, ternoda. Wahai Begawan, aku merasa malu, bukan malu seperti dulu, tapi aku malu kehinaan diriku. Betapa aku kotor di tempat ini, aku tidak pantas di tempat yang suci ini, wahai Begawan. Aku tidak pantas di tempat yang agung ini, karena aku ternoda. Karena noda itu aku sendiri yang menciptakan, wahai Begawan. Kenapa demikian, wahai Begawan? Wahai putriku, engkau, aku memang datang dari noda, berangkat dari noda, berangkat dari kesalahan, pergi menuju ke kesalahan. Kita menyimpan jagat kesalahan dalam diri kita, walau di tengah surga yang indah ini. Demikian Begawan Wisrawa berkata, karena itu putriku, engkau harus diruat, supaya Gusti bagusing ati mensucikan jagat kita yang ternoda, pangruwating, karena dalam jiwa kita penuh nafsu dan amarah, angkara murka yang tak bersisi, keserakahan yang tak berbentuk lagi, itu harus diruat. Pensucian jagat kita karena kita tetap dalam kekotoran, walau kita mengangkasa di jagat keindahan yang sangat permai, yang sangat suci, yang sangat agung. Begawan Wisrawa meneruskan keterangannya. Marilah kita kembali, sastra jendra sudah kupedar, hayuningrat sudah kupedar. Kita harus kembali ke bumi segera, supaya yang asih mensucikan jagat kita yang sudah kelam dalam kekotoran dan noda. Namun karena keindahan yang luar biasa, terhanyutlah Sang Dewi Sukesi dengan Begawan Wisrawa sendiri hingga sampai ke gerbang kahyangan, pintu surga, pintu nirwana, tempat para dewa bersemayam. Gerbang ini dinamakan Selo Menangkep, pintu masuk surga. Ikutilah wahai putriku cahaya itu, kencana untuk mengarungi kehidupan. Cahaya dari Sang Hyang, cahaya yang sampai ke dasar hati. Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukesi tambah tinggi mengarungi lapisan-lapisan kebahagiaan yang tiada tara, melampaui ketentraman dan kedamaian. Makna ketentraman dan kedamaian itu adalah sela, atau batasan kecil dari rasa aman di muka bumi. Tapi di jagat tersebut, di perbatasan alam kahyangan, mereka terhanyut oleh alam kebahagiaan, di mana alam kebahagiaan ini memiliki satu kenikmatan yang tak terhingga, walau masih kosong atau sepi dari energi kesejatiannya.
"Wahai Dewi Sukesi," kata Begawan Wisrawa, "kita harus kembali secepatnya ke bumi." "Mengapa demikian, wahai Begawan?" "Karena kita ini masih memiliki raga. Di sini di alam kesucian tidak ada alatnya untuk mensucikan tubuh kita, dan tiada mampu alam ini mensucikan jagat kotor yang kita simpan dalam jiwa kita. Sekalipun dunia penuh noda, tapi di sana tempatnya pensucian, tempat meruat." "Namun Begawan, saya tak mampu melepaskan kerinduan yang sangat kepada sesuatu yang ada di balik kayangan. Kita harus masuk ke pintu kayangan," kata Dewi Sukesi. "Apakah, wahai Begawan, yang menarik jiwa ini untuk masuk ke kahyangan? Walau pikiranku tidak merindukan kenikmatan surgawi, tidak merindukan kenikmatan kahyangan, batinku merindukan yang menciptakan kahyangan itu sendiri. Apakah itu, wahai Begawan?" "Itu adalah budi," jawab Begawan Wisrawa. "Budi yang ada di dalam jiwa kita yang tersembunyi. Karena budi berangkat dari cahaya kasihnya, maka meronta, bergerak selalu menuju pada cahayanya. Maka manakala menjelang selo menangkep, pintu nirwana terbuka. Dengan kegembiraan yang sangat, sang Dewi masuk. Yang tadinya Begawan menasehati untuk mengajak pulang, sang Begawan pun tersedot untuk ingin masuk ke pintu kahyangan tersebut. Begitu masuk kepada sentral di dalam jiwa Dewi Sukesi, muncullah perasaan tertentu dalam diri Dewi Sukesi. Di puncak kesucian dari jagat perbatasan kahyangan, keagungan dan kesucian memadu dengan keagungan dari Begawan Wisrawa. Dalam pandangan Dewi Sukesi, betapa gagah, betapa agung, betapa indah pribadi yang dipancarkan oleh sang Begawan, menimbulkan kekaguman yang sangat dalam pada perasaan sang Dewi sebagai wanita. Keagungan jagat nirwana yang suci memberi sentuhan keagungan dari sikap Begawan Wisrawa, maka terlihatlah laksana Dewa Batara Kamajaya, simbol kesempurnaan seorang lelaki. Muncullah cinta asmara yang hebat pada sang Begawan, cinta dari anak ke bapak punah. Yang ada hanyalah sebagaimana cinta wanita pada pria. Rontaan-rontaan perasaan ini tidak kuat untuk diungkapkan. "Wahai Begawan, aku cinta padamu. Betapa engkau mempesona aku. Betapa bertambah indahnya alam ini, dan betapa bahagianya jiwa ini. Sentuhlah kulitku ini, wahai Begawan." Sang Begawan pun tersentak kaget. "Dewi Sukesi anakku, aku datang untuk anakku Danarja." "Oh Dewi Sukesi, kenapa pipimu yang merah dan indah itu harus dipoles oleh kembang api birahi, dan alismu yang hitam harus dihitamkan oleh abu angkara? Kulitmu yang halus mengapa harus diperhalus oleh kemurkaan awan-awan yang kuning yang menyorot tubuhmu?" Maka pada saat Begawan Wisrawa bicara demikian, Dewi Sukesi kembali kepada jagat kesuciannya. "Mohon ampun Begawan, mohon ampun Raja Dewa.
Aku tidak mengerti kenapa tumbuh perasaan seperti itu, dan aku pun sadar betapa aku belum pantas untuk masuk ke nirwana yang suci, berkata Sang Dewi dengan terbata-bata. Untuk sesaat perasaan cinta Sang Begawan sebagai seorang ayah ternyata telah menyelamatkan dirinya dari belayan maut cinta asmara. Namun begitu muncul jagat daging Sang Begawan, bergetarlah saraf-sarafnya, muncul perasaan aneh dari Sang Begawan. Terlihatlah wajah cantik nan rupawan Dewi Sukesi bertambah cantik. Betapa keindahan jagat suci Kahyangan bertambah indah dengan kehadiran Dewi Sukesi. Pesona Kahyangan pun bertambah mempesona oleh wajah dan keindahan tubuh Dewi Sukesi. Terungkaplah rontaan perasaan yang tak bisa lagi dikendalikan, yang biasanya wahai anakku, tapi kini wahai dindaku. Dewi Sukesi tersentak kaget. Wahai dindaku, mengapa kita tidak manunggal? Manunggal dalam jiwa, manunggal dalam perasaan, manunggal dalam batin, manunggal dalam jagat pikiran dan jagat raga kita, supaya engkau meneteskan darah dari rahimmu, supaya dunia bertambah indah oleh darah-darah yang indah. Marilah kita lewati malam pertama dengan kakawin, supaya manusia di dunia tambah dirasakan indah dan menjadi dambaan tertinggi dari harapan kehidupan dunia. Wahai Begawan, aku melihat di matamu yang teduh keluar mega-mega hitam dari nafsu seluruh manusia. Mengapa engkau ambil alih semua nafsu manusia yang ada di bumi, yang katanya tak boleh dicela, wahai Begawan? Walaupun engkau berhasil untuk tidak menghina dunia, namun kau ambil alih noda nafsu seluruh manusia di seluruh jagat bumi. Mengapa engkau isi mega-mega hitam itu dengan birahi yang telah engkau mampu padamkan, dan engkau pun telah membawa obor birahi dari bumi, padahal aku tak melihat engkau mengambilnya dari bumi. Mengapa demikian, wahai Begawan? Tersadarlah Sang Begawan. Wahai Mahadewa yang ada di Kahyangan, betapa aku masih mensisakan rasa manusiaku. Aku tak pantas menjadi penghuni Kahyangan. Izinkanlah aku dan Dewi Sukesi untuk segera kembali ke bumi, supaya kami tidak terjebak oleh sisa manusia kami, yang ternyata masih kuat teguh menjadi raja dalam jiwa kami. Reaksi pertama muncul dari alam jiwa, alam pikiran, dan alam fisik Begawan Wisrawa. Dirasakan oleh Sang Begawan. Energi birahi lelaki menimbulkan meregangnya semua saraf dan pori-pori tubuh. Sang Begawan merasa menjadi gagah dengan otot-ototnya yang teguh, serta urat-urat yang menegang. Resah diterpa birahi, semakin meregang tubuhnya, semakin keras pula keresahan yang menerpa. Melejitlah bak anak panah yang tersentak dari busurnya, berlari dengan desah nafas memburu dan keringat yang membanjir. Tak tahan atas desakan birahi yang maha tinggi, melampaui kekuatan dan keteguhan jiwanya sendiri.
Maka Dewi Sukesi pun seperti bertelanjang dan sedang mandi di taman Telaga Nirmala. Lentik jemarinya pun menelusuri seluruh lekuk tubuhnya sendiri. Maka seketika kesucian alam sastra Jendrahayuningrat punah. Bahkan sentuhan sipakan air pun mampu menimbulkan erotisme tersendiri. Berenanglah sang Dewi di Telaga Nirmala. Dipetiknya bunga-bunga yang tumbuh di atas telaga. Sang bunga pun disentuh-sentuhkan pada tubuhnya. Sentuhan-sentuhan bunga teratai surgawi menambah rangsangan erotisme sensual sang Dewi. Maka puncak sensual sang Dewi masih